Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Dan yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. IHSG hari ini ditutup melemah 0,79% setelah kemarin berhasil menjebol area 7000. Hari ini closingnya berada di area 6939. Bertepatan dengan area support yang ada kurang lebih di 6916. Dan bisa kita lihat bahwa sepertinya penurunan IHSG masih akan terus berlanjut. Dan untuk inverted head and shoulders-nya akan kita hapus karena posisinya sekarang sudah menjebol daripada area neckline di 7000. Dan pada update terakhir IHSG sebenarnya sudah mengkonfirmasi sebuah pola penurunan ya teman-teman. Dimana kalau kita gambarkan itu adalah head and shoulders. Ini adalah left shoulders-nya, lalu ini adalah head-nya, walaupun head-nya sempat false break. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Dan kita akan ukur target penurunannya. Kalau kita lihat dari area high kurang lebih sampai neckline di kisaran area 7000. Lalu kita letakkan di bawah. Ada potensi teman-teman turun kembali ke area pada saat IHSG belum mengalami kenaikan ya. Bisa jadi turun ke kisaran area 6651 ataupun sampai area kurang lebih 6600. Tapi mungkin tidak akan turun dengan garis lurus. Dimana besok ada di area support. Kita akan lihat besok apakah mampu mantul lalu melakukan retest daripada neckline atau bahkan ngebatalin daripada head and shoulders-nya atau malah melanjutkan penurunannya. Jadi posisinya saat ini IHSG dalam kondisi yang kurang baik. Jadi teman-teman silahkan pantau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Maaf. Kalau misalnya sudah cuan jangan dibiarkan sampai loss. Kalau misalnya lagi kurang bagus posisinya, mungkin boleh coba persiapkan area support dan resisten terdekatnya. Dan kita akan lihat data di rti.co.id. Bisa kita lihat bahwa hari ini di akhir sesi ada bantingan ya teman-teman. Dan secara transaksi juga transaksinya cenderung kecil, 11,8 T aja sepanjang hari ini. Dan yang menarik adalah sayang datanya nggak muncul, atau kita akan gunakan data tanggal 11 adalah asing masih net sell ya teman-teman. Asing masih net sell 45 miliar walaupun jumlahnya sudah tidak besar tapi posisinya masih net sell. Dan sepertinya kalau asing net sell masih ada potensi IHSG akan tertekan dan mengalami penurunan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Akra. Akra pada perdagangan hari ini ditutup menguat 6,02% dengan area resisten terdekat di 1455. Dan bisa kita lihat bahwa Akra secara uptrendnya dia berhasil membentuk sebuah uptrend channel, di mana area support terdekat dari daily chartnya ada di kisaran area 1305 sampai 1250. Jadi kalau dekat-dekat area support bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham Akra. Ada yang menarik dari saham Akra jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, karena bisa kita lihat di sini bahwa saham Akra membentuk sebuah pola ya teman-teman, yaitu inverted head and shoulders dengan gambaran yang kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah right shoulder-nya. Jadi potensinya ada potensi besok akan melanjutkan kenaikan ke resisten ke 1455 dengan area support daripada right shoulder-nya tuh di kisaran 1330. Jadi kalau besok turun-turun sampai area 1330 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke 1455.
Dan kalau bisa breakout daripada area resistennya, ada potensi untuk saham Akra bisa melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Kurang lebih target kenaikannya itu ada di kisaran area 1630 ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan area resisten terdekat daripada saham Akra dan area support daripada right shoulder-nya kurang lebih di 1330. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA hari ini candlenya kurang begitu baik karena ada tekanan jual dari bagian atas, di mana hari ini opennya adalah di 1000 dan low-nya di 960. Kemarin itu high-nya di 965. Jadi pada saat open dia gap up ya teman-teman, dan posisinya sekarang sudah ditutup untuk gapnya, dan area support terdekat dari ESA ada di 935 sampai 915. Jadi kalau turun ke area ini bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham ESA. Dan dipastikan saham ESA tidak closing di bawah 915. Karena kalau closing di bawah area 915, saham ESA berpotensi melanjutkan penurunan ke area yang jauh lebih dalam ya teman-teman. Silakan dipantau untuk area support yang ada dari saham ESA. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah MAPI. Saham MAPI hari ini ditutup mengalami penguatan 7,44%, akan menyentuh area resisten kurang lebih di 1160, cuman beda satu tick. Dan untuk area support terdekat dari saham MAPI ada di area 1080 sampai 1065. Untuk area support duanya ada di area 1030 sampai 1015. Saham MAPI adalah salah satu saham yang bergerak dengan sangat baik ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini bahwa saham ini jelas-jelas uptrend. Bahkan kita bisa membuat uptrend channel daripada saham MAPI ya teman-teman. Nah, kita bisa buat uptrend channel. Bahkan dia sudah beberapa kali mencoba untuk breakout daripada uptrendnya, melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Jadi kalau ada koreksi-koreksi menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham MAPI, dengan target tentu bisa mencapai area yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Untuk target resistennya yang pertama 1160 dan yang kedua kalau bisa breakout ada potensi melanjutkan kenaikan ke area Fibonacci 1,618 di area 1265. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 1080 1065 sampai 1030 1015. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Sliss. Sliss salah satu saham yang beberapa hari ini mengalami penurunan. Bisa kita lihat Sliss beberapa waktu terakhir mengalami penurunan ya teman-teman. Dan kondisi terakhir mengalami penurunan hari ini 5,29%, dan ada potensi untuk menjebol area supportnya, area low di kisaran 320 dan menuju ke area Fibonacci 61,8-nya di area 302. Jadi untuk teman-teman bisa silahkan pantau besok di area Fibonacci 302 sampai 300 apakah mampu menahan penurunan daripada saham Sliss. Kalau ternyata masih lanjut turun juga ada potensi saham Sliss akan menyentuh area support di kisaran 260 sampai 240 ya teman-teman. Kita akan tandain area supportnya di sini. Area support yang ada sekaligus menjadi area yang bertepatan dengan Fibonacci di area 78,6% ya teman-teman. Kita akan tuliskan di sini untuk area supportnya, yaitu di 260 sampai 240 untuk saham Sliss. Jadi silakan teman-teman pantau besok di area Fibonacci 61,8, 302 sampai area 300. Lalu kalau jebol ada potensi turun untuk jauh lebih dalam, kurang lebih berada di area 260 sampai 240. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada.
Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah INDX. INDX pada perdagangan hari ini ditutup melemah tipis 0,7%. Dengan volume yang juga tipis ya teman-teman. INDX ini sempat naik tinggi, kemudian mengalami koreksi, dan kalau kita ukur pakai garis Fibonacci, bisa kita lihat bahwa area penurunan INDX adalah area golden ratio, di mana sesuai dengan area supportnya di kisaran 290 sampai 268. Jadi kalau teman-teman mau beli, boleh cicil dari area yang sekarang sampai 268, dan kalau ternyata closing di bawah 268, tentu dia sudah mengkonfirmasi jebol daripada area supportnya. Resisten terdekat ada di area 312. Jadi targetnya ke 312 dulu. Kalau ternyata berhasil breakout, tentu bisa saja menguji area resisten berikutnya kurang lebih 358. Jadi INDX ini secara volume menarik dan secara price action juga menarik karena berada di area support. Jadi silahkan diperhatikan 290 sampai 268. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Mika. Mika pada perdagangan hari ini bisa kita lihat menguat 2,87% ya teman-teman. Salah satu saham yang beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Sudah naik dari 2.500 sampai area 2.970 atau bahkan ke 3.000 ya teman-teman. Jadi saham Mika ini udah naik lumayan. Dari Agustus bisa naik kurang lebih sekitar 20%. Bisa menjadi sebuah kenaikan yang baik, dan posisinya resisten terdekat ada di area 2970 sampai area 3000 sebagai angka psikologis, dan untuk area support terdekat ada di area 2750 sampai 2700. Untuk area support 2-nya atau support kuatnya ada di area 2550 sampai 2490. Kenapa 2550 2490 area support kuat? Karena teman-teman bisa lihat pada waktu dia jebol breakdown ternyata mengalami pantulan lalu naik cukup tinggi, dan di posisi yang ini juga sama, di sini juga sama, sempat sideways panjang sebelum akhirnya berhasil breakout dan menyentuh area resisten di kisaran 3000. Jadi silahkan perhatikan dua area support yang ada, 2750 2700, 2550 2490. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham: Akra, ESA, MAPI, SLIS, INDX, dan Mika. Disclaimer untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalrichardhermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.